gimana nih, kan kita tahu nih sektor properti 2 tahun ini selalu PHP nih, nggak kemana-mana dan cenderung downtrend. Nah, dan kalau kita ada update, ikutin update dari tim research, itu kan kita selalu update ya, untuk marketing salesnya, wah itu selalu on track, bahkan lebih dari target perusahaan biasa. Nah, kok bisa sih pergerakan sahamnya itu cenderung nggak ngikutin kinerjanya gitu loh, nggak sejalan jatuhnya. Oke, jadi untuk kenapa properti sektor itu baru jalan sekarang, padahal 2 tahun kemarin itu marketing salesnya bagus ya. Nah, ini jadi untuk di properti sektor itu sebenarnya ada 3 katalis yang harus dipenuhi untuk supaya sektor itu pulih. Yang pertama itu adalah pre-sales ini bagus. Kedua, earnings-nya ini harus bagus atau financial statement-nya bagus. Ketiga, ekonominya ini bagus. Sorry, karena yang apa? Makroekonominya bagus. Oh, makroekonomi. Nah, jadi gini, untuk properti sektor itu, untuk rally itu sebenarnya ada 3 katalis yang harus dipenuhi. Yang satu itu pre-sales-nya harus achieve, bagus. Kedua, earnings-nya harus bagus. Yang ketiga ini makroekonomi polisinya harus mendukung. Jadi pre-sales-nya ini bagus kan, jadi gini, untuk properti sektor itu dia kan menjual properti, habis dia menjual properti nggak langsung dibangun ya, pasti kan ada kayak dia launching project yang belum dibangun, terus kalian beli ini projectnya ya kan. Nah itu ketika kalian DP, nah itu namanya pre-sales buat si developers. Nah yang kedua, earnings-nya itu harus bagus. Nah jadi gini, untuk pre-sales itu dicatat jadi revenue untuk di property sektor, dia itu kan harus serah terima, harus bangun rumahnya harus serah terima, baru dia bisa catatin ke revenue. Nah serah terimanya itu kapan? Serah terimanya itu bisa dalam jangka waktu 2 tahun lebih. Nah jadi itu juga harus dipenuhi, maka itu baru ke reflect ke earnings. Yang ketiga, makroekonominya. Kenapa 2 tahun kemarin itu belum jalan, padahal kan makroekonomi bagus gitu kan? Enggak. Itu adalah takut untuk naikin suku bunga BI, which is kejadian kemarin. Jadi oke nih, pre-salesnya bagus, yang mulai nampak, tapi kan Bank Indonesia mau naikin suku bunga nih, ya nggak? Iya, jadi nggak gitu gerak gitu kan. Beda kejadian sekarang. Kejadian sekarang ini adalah kenapa properti sektor itu baru gerak. Nah, yang pertama, pre-sales di first Q itu bagus. Kedua, earnings-nya dari properti sektor itu bagus semua. Inline, ya kan? Yang ketiga, makroekonominya mendukung. Mendukung kayak kenapa? Sentimen BI pivot dan BI mau turunin suku bunga. Ekspektasi. Nah, jadi 3 sektor ini, 3 reason ini terpenuhi. That's why properti sektor itu. Nah, jadi itulah alasan kenapa properti sektor itu bagus untuk di tahun ini. Oke, jadi untuk kali ini kriteria hampir terpenuhi ya, karena kan kalau dari BI itu udah kemarin Pak Peri juga udah bilang inflasi kita sudah terkendali nih, jadi tidak perlu Pak Fatul juga udah kira-kira memproyeksi Agustus gitu ya, udah akan bisa rate cut dari BI. Nah mungkin itu yang menjadi katalis positif nih untuk sektor properti. Betul ya Karel ya? Benar. Ya. Nah, kita juga yang keluarin waktu property sektor tuh kita keluarin report sama Rekon, and then we make a right moment ya. Kita keluarin report sama Rekon, and then besoknya baru rally ya. Iya. Tadi pas akhir sesi sektor properti juga pada rebound kan ya. Kemarin sempat pullback setelah 2 hari menguat ya kan. Oke, ini menarik banget nih. Tadi since Karel udah mention report nih. Nah kan belakangan ini baru rilis Sumarekon sama BSDE ya. Mungkin dari Karel boleh nih jelasin kira-kira apa sih yang menariknya dari SMRA, BSDE, top 4 big developers ya. Yang mana yang jadi topik sebenarnya? Oke, jadi untuk topik kita yang pertama itu Sumarekon. Kenapa? Sales di up, dia ini bagus. Actually pick up.
udah mau mencapai Uh-uh. ya, inline lah sama target kita, like 23% of target ya. Terus yang kedua, dari Sumarecon sendiri pun inisiatifnya bagus banget. Dia itu kan dari recurring income-nya, dia itu kedua paling gede di antara Big Four developers ya kan. Terus habis itu dia renta sekitar 5%, 10%. Terus habis itu juga dia itu bakalan buka mall-mall baru di 2 mall baru ya di tahun ini. Income ya kan. Terus habis itu kalau kita ngeliat momen untuk Sumarecon keluarin project-project andalan itu pas banget di second half. Di second half keluarin yang Bogor, Crown Gading, sama others project di Serpong area. Nah, Sumarecon ini kan udah big name developers lah. Ketika dia launching itu biasanya take up rate atau bookingnya atau pre-salesnya itu bisa kejual 80% sampai 90%. Kenapa? Ya quality speak itself lah untuk developers ya Sumarecon. Jadi kita topik di Sumarecon itu. Oke, jadi tadi take up rate ya. Mungkin teman-teman yang mungkin kurang ngerti take up rate, maksudnya ketika satu project launching itu 80-90% langsung akan di sold out gitu ya. Ya benar. Jadi kayak contoh launching 100 unit yang udah di DP itu 90 unit, ya udah take up rate itu 90%. Oke, jadi emang kalau kita bicara soal developer besar yang udah reputasinya bagus, track recordnya bagus, project-projectnya biasa peminatnya banyak ya. Benar. Oke, ini menarik nih. Jadi dia kencengnya di kuartal 2 ya. Makanya kuartal 1 kemarin itu untuk pre-salesnya sebenarnya di bawah belum achieve ya. Belum achieve karena belum banyak. Oke nih, kita spill satu dulu nih. Nanti di akhir kita juga spill emiten-emiten lain ya. Nah, ada yang menarik nih. Biasa kan kalau kita ngomongin soal emiten properti, soal valuasinya nih. Soal valuasi kan yang paling common biasa kita pakai itu PE sama PBV. Tapi uniknya untuk sektor properti kita kan ngomongin soal discount to RNAV. Yeah. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar atau ada yang mungkin asing nih. Kita kan mau jadi investor yang cerdas kan, jadi kita harus tahu, oh untuk analisis sektor apa kita harus pakai valuasi yang seperti apa yang paling cocok. Nah mungkin dari Karel boleh sedikit jelasin nih, RNAV itu apa sih? Revalued Net Asset Value. Nah tapi exactly-nya apa nih? Ya gitu. Lalu kenapa di properti sektor itu kurang bisa pakai PE dan PBV ya? Baik lagi untuk revenue recognition di property developers ini kan karena pre-salesnya itu baru akan dibuktikan itu setelah bisa pakai PE dan PBV soal tadi revenue recognition-nya kan telat ya, jadinya nggak merefleksikan ke buku dia sebenarnya. That's why we use the NRV, relative net asset valuation. Jadi kenapa kita pakai ini dan apa NRV ini apa? Jadi itu kita ngelihat nih project-project yang dikeluarkan para property developers ini kan banyak ya kan. Nah kita tuh pengen tahu nih, kalau misalkan dari keseluruhan asetnya dijual, dari project-project yang dijual, nah itu bisa dapat berapa, ya kan? Nah jadi kayak contoh kayak BSDE dia punya land bank total itu 4.000 ya 4.200 ya. Dijual jadi tanah, jadi dijual ke orang kan sekitar 65% dari total land banknya, ya kan? Nah itu kita hitung tuh harga tanah di sana tuh berapa gitu kan, harga tanah di sana berapa, valuation-nya, dan kita hitung per meternya berapa ya, dikali sama square meternya kira-kira bisa berapa. Nah itulah net asset valuation-nya. Dan juga kita juga tambahin nih kan BSD itu juga punya recurring income ya kan, kita juga tambahin hal tersebut ke perhitungan kita, terus habis itu dibagi ke market cap-nya. Nah itu jadinya NAV, jadi ada diskon nih. True valuation-nya itu berapa? Nah, seperti itu. Itu lebih apple to apple di property sektor dibandingkan dengan PE dan PBV. Ya, seperti itu sih. Wah, ini menarik banget ya. Karena emang seperti ini adalah sektor yang bisa dibilang unik dan tricky juga ya. Karena
mau kita menilai suatu emiten properti bagus itu nggak bisa dari laporan keuangan doang, karena belum akan tercermin ya revenue-nya. Iya. Oke, jadi itu harus dihitung dulu semua project-projectnya, nilai valuasinya berapa ya, dari land bank-nya, dikali harganya, dan itu dibandingkan lagi ke market cap properti emiten itu. Nah, baru kita dapetin, oh sekarang ternyata terdiskon berapa banyak nih. Nah, makanya itu semakin besar diskonnya, kita bilang emiten ini semakin murah ya kan ya. Benar. Dan rata-rata untuk properti itu diskonnya berapa ya Karel ya? Lumayan besar ya? Tergantung nggak ada di masih jadi kalau untuk kayak tergantung Tere. Jadi kalau untuk tergantung sektor, tergantung emiten ya. Kalau Pakuwon dia itu bakalan dihargain lebih tinggi karena apa? Soalnya dia recurring income-nya itu portionnya gede di revenue-nya, which is recurring income kan otomatis itu kan darahnya developers juga lah kan. Revenue-nya bisa gitu kan. That's why Pakuwon biasanya lebih tinggi ya kan. Kemudian ada Pakuwon itu di sekitar 55% sekarang diskonnya ya dibandingkan dengan NAV-nya. Sedangkan Ciputra itu di 55%, kalau BSDE itu di 70%, yang paling gede diskonnya itu Sumarekon ya. Di berapa persen tuh? Sumarekon itu di 83. Oke, wah ini ibaratnya emiten properti ini kalau kita jalan ke mall, itu ada tulisan besar tuh, diskon 83%, diskon 50% gitu ya. Iya. Oke, makanya selama ini kita bilang, oh properti ini banyak yang nggak melirik, banyak sudah sangat under value, under own juga ya. Nah, makanya nunggu yang tadi Karel bilang, aspek terakhirnya nih, kriteria terakhirnya dari makroekonominya mendukung, nah dia baru bisa jalan. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan udah ya, kita udah ngomongin properti ini under value. Nah, soal under own nih, kalau soal under own kan kita tahu properti ini kurang banget untuk dilirik dari asing, apalagi fund-fund juga ya, fund asing, fund lokal. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin properti kita itu kayak bisa jalan kencang dan bisa mungkin dilirik oleh big fund gitu, duit yang besar gitu, nggak cuma retail nih. Yes, oke. Oke, jadi yang paling pertama itu kalau misalkan foreign itu mau masuk ke kita, yang paling penting dari properti sektor itu adalah apakah ada marginnya expand atau property price, housing price di Indonesia itu growth-nya kenceng banget. Itu dulu kan properti bisa booming. Kenapa? Soalnya itu banyak foreigners nyewa apartemen di kita. Okupansi apartemen kita tuh dulu tinggi banget. Terus itu yang ya ada orang yang bisa sewa, terus habis itu ada orang yang beli rumah dengan harga yang naik ya kan. Kebanyakan juga investor buyers ya kan. Nah, tapi beda ketika sudah di tahun 2018 terus habis itu apalagi tahun 2020 ketika COVID ya, itu kan okupansinya itu drop ya, terus habis itu dari segi housing price nggak terlalu naik gitu kan. Nah, untuk mungkin ya kita mau ngelihat foreign itu masuk di kita dan properti price bisa naik, itu mungkin harus ada insentif dari pemerintah. Insentif pemerintah ya mungkin ada insentif lah ya. Terus habis itu juga ada mungkin ada kayak yang asing itu boleh lah punya properti di Indonesia, kan selama ini kan nggak boleh kan. Tapi kan ini kan cuman berkaca sama kayak negara Singapura, kenapa dia bisa properti price itu booming kan. Nah kan ini kan lagi banyak pro dan kontra, tapi kan itu kan cuman satu cara lah gimana untuk menarik foreign itu di Indonesia gitu sih. Oke, jadi insentif pemerintah juga ya tadi ya? Iya, benar.
Nah, kalau ngomong-ngomong soal insentif pemerintah, soal yang PPN itu kan sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, itu kira-kira bagaimana ya dampaknya untuk properti sektor? Oke, jadi untuk di properti sektor itu yang paling berpengaruh itu kena efeknya adalah Pakuwon ya. Soalnya Pakuwon itu di tahun 2021-2022, marketing salesnya itu bisa tinggi karena insentif itu. Banyak orang yang beli apartemennya sih Pakuwon karena ready stock kan. Nah sekarang insentifnya udah habis, ya udah gitu loh. Makanya marketing salesnya Pakuwon nggak setinggi dengan developer lain. Tapi kalau kayak Ciputra, Sumarekon, still strong. Oke.